Halo teman-teman pecinta sejarah, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi hubungan menarik antara Turki Utsmani dan Indonesia. Siap? Mari kita mulai. Bayangkan abad ke-16, sebuah masa di mana dunia sedang mengalami perubahan besar. Kesultanan Utsmaniyah berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam. Dengan wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Kekuasaannya tak hanya meliputi wilayah yang luas, tapi juga pengaruh budaya dan politik yang mendalam. Mereka dikenal dengan seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang maju. Di belahan dunia lain, Nusantara menyaksikan perkembangan pesat kerajaan-kerajaan maritim seperti Aceh, Demak, dan Makassar. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik regional. Kerajaan-kerajaan ini aktif dalam perdagangan internasional, menjalin hubungan dengan berbagai bangsa di Asia dan Timur Tengah. Dan disinilah hubungan dengan Turki Utsmani terjalin. Hubungan ini dimulai dari interaksi perdagangan dan diplomasi. Tahun 1567, Sultan Alauddin Riayat Shah dari Aceh mengirim utusan ke Istanbul. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi Aceh di kawasan. Misinya, meminta bantuan militer dari Sultan Selim II. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan diplomatik pada masa itu. Mengapa? Karena Aceh merasa terancam oleh ekspansi Portugis di Malaka. Portugis adalah kekuatan kolonial yang agresif dan Aceh membutuhkan sekutu kuat. Dan, tebakanmu benar, Turki Utsmani merespon dengan mengirimkan senjata, artileri, dan penasihat militer ke Aceh. Ini adalah bentuk dukungan yang sangat signifikan. Hubungan ini tak hanya sebatas bantuan militer, ada juga pertukaran budaya dan agama yang terjadi, memperkaya kedua belah pihak. Banyak ulama dari Timur Tengah, termasuk Turki Utsmaniyah, berdatangan ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Mereka membawa ilmu pengetahuan dan tradisi yang baru. Mereka membawa kitab-kitab suci, pemikiran, dan tradisi yang memperkaya kebudayaan lokal kita. Ini adalah salah satu cara bagaimana Islam berkembang pesat di Indonesia. Mereka juga membawa manuskrip-manuskrip penting yang menjadi bagian dari warisan budaya kita. Pertukaran ini memperkaya intelektual dan spiritual masyarakat Nusantara. Lebih dari itu, Turki Utsmani menjadi inspirasi bagi beberapa kerajaan di Nusantara. Pengaruh mereka terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, Kesultanan Demak dan Mataram mengadopsi elemen arsitektur dan administrasi dari Turki Utsmani. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh mereka. Bahkan beberapa gelar kebangsawanan dan sistem pemerintahan juga terinspirasi dari mereka. Ini adalah bukti nyata dari hubungan yang erat antara kedua wilayah. Terlihat jelas bahwa hubungan Turki Utsmani dan Indonesia tak hanya berkutat pada politik dan militer, tapi juga menyentuh aspek budaya dan agama. Ini adalah hubungan yang kompleks dan saling menguntungkan. Hubungan ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kita. Pengaruhnya masih bisa kita lihat hingga hari ini. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang hubungan antara Turki Utsmani dan Indonesia. Sebuah sejarah yang kaya dan penuh dengan pelajaran berharga. Semoga cerita ini menarik dan membuat kalian semakin semangat belajar sejarah. Ingatlah bahwa sejarah adalah guru terbaik kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar dan menjelajahi sejarah.